warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang hukum, fase, prinsip perkembangan kognitif dan afektif. Menurut Pichau dan Peer, perkembangan merupakan perubahan progresif yang menunjukkan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan menurut Sandrock dan Yusen, perkembangan merupakan pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Selanjutnya ada hukum perkembangan. Perkembangan merupakan evolusi yang secara umum sama pada setiap anak. Namun, perbedaan perkembangan pada setiap anak terjadi karena banyak faktor seperti pengalaman dan lingkungan. Yang selanjutnya ada hukum perkembangan. Yang pertama, hukum kesatuan organis, ialah berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya, tetapi merupakan suatu kesatuan. Yang kedua, hukum tempo perkembangan, ialah bahwa tiap anak mempunyai tempo kecepatan dalam perkembangannya sendiri. Ada anak yang perkembangannya lebih cepat dari anak lainnya. Yang ketiga ada hukum irama perkembangan, berlaku terhadap perkembangan setiap orang baik menyangkut perkembangan jasmani maupun rohani. Hal ini berlangsung silih berganti, terkadang teratur, terkadang juga tidak. Ada kalanya tenang, ada kalanya goncang, tergantung dari irama perkembangan masing-masing individu tersebut. Pada umur 3-5 tahun, seorang anak biasanya mengalami irama goncangan sehingga sukar diatur, suka membangkang, tetapi setelah itu anak bisa tenang kembali. Dan yang keempat ada hukum masa peka, ialah masanya suatu fungsi muda atau peka untuk dikembangkan. Masa peka merupakan masa yang terjadi dalam perkembangan pada saat-saat tertentu. Misalnya, anak usia 1-2 tahun yang mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru sehingga apa yang diajarkan mudah diikuti dan berhasil dengan baik. Yang selanjutnya ada fase perkembangan. Fase perkembangan merupakan tahapan kehidupan manusia yang memiliki ciri khas tertentu. Menurut Harlock, perkembangan individu berlangsung melalui 10 fase, yaitu prenatal, neonatal, bayi, kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, pubertas atau pra-remaja, remaja, dewasa awal, usia pertengahan, dan lanjut usia. 1. Fase prenatal atau masa dalam kandungan. Kemudian yang kedua yaitu fase neonatal, yang ketiga fase bayi, kemudian yang keempat masa kanak-kanak awal, terus masa kanak-kanak akhir, dan yang keenam adalah fase remaja, kemudian yang terakhir adalah fase dewasa. Kemudian prinsip perkembangan. Yang pertama, proses perkembangan tidak pernah berhenti, yang maknanya perkembangan itu akan berlangsung hingga sepanjang hayat nanti. Yang kedua, aspek perkembangan saling mempengaruhi. Semua fisik, kognitif, dan emosional saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu individu normal mengalami tahap perkembangan. Nah, ada urutan perkembangan yang dialami pada setiap masing-masing orang. Kemudian yang keempat, mengikuti pola tertentu. Perkembangan berlangsung sesuai arah tertentu, misalnya dari sederhana ke kompleks. Yang kelima, berbeda tempat. Perkembangan bisa bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan kita. Yang keenam, memiliki ciri khas pada setiap fase. Setiap fase perkembangan pasti akan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pertama kali dicetuskan oleh seorang psikolog asal Swiss, yaitu Jean Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa manusia mampu membangun kemampuan kognitif melalui tindakannya yang termotivasi dari lingkungan. Teori Jean Piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang pertama yaitu sensori motor, terjadi pada usia 0-2 tahun. Nah, pada tahap ini anak akan belajar melalui perasaan, belajar melalui refleks, dan memanipulasi bahan. Lalu yang kedua ada praoperasional. Praoperasional terjadi pada usia 2-7 tahun.
Pada tahap ini, anak akan menyampaikan ide berdasarkan persepsinya. Lalu, dia akan dapat memfokuskan pada satu variabel pada satu waktu dan menyamaratakan berdasarkan pengalaman terbatas. Lalu yang ketiga ada operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak akan menyampaikan ide berdasarkan pemikirannya dan membatasi pemikiran pada benda-benda dan kejadian yang akrab. Lalu yang keempat, ada operasional formal yang terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini, anak akan berpikir secara konseptual dan berpikir secara hipotesis. Lalu yang terakhir ada perkembangan afektif. Perkembangan afektif adalah kemampuan anak-anak untuk memahami dan mengatasi emosinya seperti marah atau sedih. Perkembangan afektif juga mencakup perilaku seperti perasaan, minat, semangat, nilai, sikap terhadap suatu kondisi, dan lain sebagainya.